Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Selamat tahun baru Islam. Mari kita meriahkan dengan syair-syair sholawat, juga dengan tadarusan. Semoga kota kita selalu aman, tertib dan beriman. Semoga hidup kita selalu bahagia, penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan hudan lil muttaqin.
Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wa syahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat dari Allah SWT itulah kita batang tubuh kita sehat, kita bisa makan, bisa minum, dan juga kita bisa berjalan ke sana kemari dengan karunia Allah SWT. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita bertemu lagi pada edisi yang kedua atau sesi yang kedua. Kami membahas pada hari ini, pada malam ini, materinya adalah tentang keutamaan Al-Quran. Meski alhamdulillah di luar ada gerimis hujan, itu adalah nikmat dari Allah SWT juga untuk kita semuanya. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan karunia Allah SWT yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan juga dengan salawat salam kepada Rasulullah SAW. Dengan berkat Rasulullah SAW kita diselamatkan oleh Allah SWT, kita diberi Allah petunjuk melalui hidayah ilmu minas zulumati ilan nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi ikhwan muslimin dan muslimat. Pada malam hari ini kita bertemu lagi pada edisi yang kedua. Hari ini izinkan kami membahas tentang keutamaan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ikhwan muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Al-Quran adalah ayat-ayat suci yang penuh hikmah, rahmat dan hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada para pembacanya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk berjalan menuju surganya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati kita menjadi lebih damai dan usaha kita semakin sukses. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambah-nambah taufiknya dan hidayahnya kepada kita dan kepada saudara kita semuanya, insya Allah. Jamaah ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada suatu ketika ada seorang perempuan, dia sedang mengaji, membaca Al-Quran di rumah dia, yang kebetulan pada hari itu suasana sangat panas terik. Namun dia waktu itu setelah sholat zuhur, dia kebiasaan membaca Al-Quran, melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, karena waktu itu lampu sedang padam, maka dia buka jendelanya. Dia pun membaca kembali, tetap dia membaca demi mengharap keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebetulan rumahnya di pinggir jalan, banyak orang yang lewat, mondar-mandir, lalu lalang di tempat itu. Namun dia tidak takhirau mereka. Dia tetap fokus membaca Al-Quran. Memang dia ikhlas, memang dia solehah, memang dia orang yang baik. Nah, saat itu dia membaca Al-Quran, dia dibacanya terus itu ayat Al-Quran. Ada beberapa orang yang lewat, ada yang sekedar melihat, ada yang beberapa orang terpesona melihat bacaan dia, terpesona melihat kesolehannya. Yang pertama waktu itu ada melihat adalah seorang ibu-ibu. Ketika perempuan itu membaca ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus dia baca seperti itu. Kata ibu-ibu itu apa? Masya Allah, itu calon menantu yang solehah, kata ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu pun lewat, terus berlewat.
Orang pun lewat silih berganti. Yang tiba-tiba ada lagi seorang pemuda yang melewati samping jendela itu. Namun perempuan tadi tetap fokus kepada Allah SWT. Dia membaca ayat tadi terus dibacanya ayat itu. Pemuda itu pun berkomentar, Masya Allah, itu calon istri yang solehah. Dua sudah. Yang ketiga, terus perempuan tadi membaca ayat, silih berganti orang. Ada lagi lewat seorang yang fasik, yang senang gemar berbuat dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika melihat bacaan itu perempuan yang solehah, waktu itu sampai dia pada ayat surah An-Nisa ayat 17 dan 18, itu perempuan itu membaca, Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار seorang lelaki yang fasik tadi melihat dia tersungkur jatuh menepeskan air matanya. Ya Allah, kata dia, aku ingin taubat ya Allah. Betapa banyak dosaku ya Allah, betapa jauh diriku dari sisimu ya Allah. Itulah jemaah ikhwan muslimin dan muslimat. Memang itulah ayat Al-Quran, memang dahsyat, penuh berkah. Kenapa? Ini Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan Allah SWT sampai akhir zaman. Banyak mukjizat Rasulullah itu, ribuan mukjizat Rasulullah itu, bisa membalah bulan, bisa menyambung tangan yang putus, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat segelas air susu, semangkuk air susu dibagi untuk 300 lebih sahabat beliau. Namun semua itu tinggal cerita, semua itu tinggal bayangan. Hanya satu yang diabadikan Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hadirin, dengan keberkahan Al-Quran itu menusuk ke hati itu seorang laki-laki, dia pun bertaubat kepada Allah SWT dengan asbab itu bacaan perempuan tadi. Yang ketiga, yang keempat, ada lagi lewat seorang pengusaha besar. Dia dari dulu dia ingin mencari seorang tangan kanan yang dapat dipercaya. Dia ingin mencari orang yang soleh ataupun solehat. Ketika itu perempuan membaca terus dengan syahdunya dia membaca. Itu seorang pengusaha melewati itu rumah perempuan. Dia pun berkata, nah, inilah yang kucari selama ini. Ini yang kucari selama ini katanya. Ini orang solehah. Saya yakin ini orang kalau pegang Al-Quran katanya insya Allah katanya. Itu orang insya Allah baik katanya. Insya Allah. Dia husnuzan. Nah, itulah hadirin keberkahan Al-Quran. Orang menilai husnuzan. Coba kalau kita duduk di depan rumah orang, kita kencing di depan rumah orang, marah orang. Tapi kalau kita baca di depan rumah orang, kita bertutur ngomong membaca Al-Quran dengan senang hati, orang menerima kita. Itulah hadirin keberkahan Al-Quran.
ini calon tangan kanan yang baik. Nah, itulah hadirin. 4 sudah. Yang kelima, saat dia membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, terus dia membaca Al-Quran, lewat lagi seseorang perempuan yang solehah juga. Perempuan itu berkata, Masya Allah, aku pengen jadi sahabatnya. Nah, siapa sih orang yang tidak terpesona hadirin dengan Al-Quran? Pepatah mengatakan, bagaimana mungkin tidak berkah orang yang sehari-harinya berteman membaca Al-Quran. Itulah hadirin. Karena kenapa? Karena Allah berjanji. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini Al-Quran kata Allah jadi rahmat bagi orang yang beriman, jadi obat syifa bagi orang yang beriman. Nah, itulah hadirin. Pernah terjadi hadirin di daerah Jawa, orang ini hadirin sakit parah, sakit keras, bahkan dia itu diponis oleh dokter beberapa bulan lagi dia akan meninggal dunia. Itu menurut prediksi dokter. Namun apa yang terjadi itu hanya sekedar prediksi. Namun Allah Maha Kuasa. Tidak ada kekuasaan melebihi kuasa Allah. Itu orang yang sakit tadi hadirin, dia disuruhkan anaknya, pegangkan Al-Quran, saya baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran siang dan malam dalam keadaan sakit dan susah payah. Beberapa hari kemudian apa yang terjadi hadirin? Dia sakitnya berangsur-angsur pulih. Sakitnya berangsur-angsur pulih dan dia sembuh total dengan berkat Al-Quranul Karim. Itulah hadirin. Kenapa? Karena Al-Quran itu membela kita. Al-Quran ini jadi hidayah bagi kita. Al-Quran ini adalah, benar kata Allah, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kata Allah hidayah bagi orang bertakwa. Al-Quran ini bisa membela kita nanti di dalam kubur. Al-Quran ini nanti bisa memberi hidayah kita untuk keberkahan kita. Dengan asbab Al-Quran kita diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita diberi Allah SWT petunjuk, kita diberi Allah keberkahan. Insya Allah. Dan itu janji Allah. Namun kita tetap membaca Al-Quran dengan rendah hati. Nah, kenapa? Itu janji Allah. Namun kita hanya sekedar mengharap rahmat Allah. Jangan sampai bacaan kita membuat kita bisa ria ataupun sombong. Karena Allah tidak suka itu. Tetap mengharap ridha Allah, tetap mengharap berkah dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan juga pertanyaan nanti di dalam kubur diantaranya adalah salah satu dari yang 5 adalah siapa imam engkau? Yaitu jawab saja Al-Quranul Imami. Al-Quran adalah imam saya. Muslimin dan muslimat dimanapun berada. Inilah Al-Quran. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yuk mari kita sama-sama mengamalkan, sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran. Ini Al-Quran adalah ayat Allah SWT yang suci, penuh berkah. Kita amalkan sebagaimana firman Allah SWT, afala yatadabbaruna al-Quran. Ayo tadabburi Al-Quran, ayo tadarusan Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini adalah amal soleh, amal kita untuk mendekati Allah SWT, amal yang paling cepat mendekati Allah SWT. Dan Al-Quran ini adalah sunnahnya Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita berlomba-lomba juga untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah SWT. Apalagi ini masih suasana tahun baru Islam. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kata Rasulullah, maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya dengan Al-Quran ini. Kenapa? Ada sebuah cerita. Suatu ketika ada pelebaran jalan, ada penggusuran, penggalian parit. Entah mengapa mereka dikejutkan oleh sesuatu jenazah yang Masya Allah harum luar biasa, cantik luar biasa. Dia mayat seorang perempuan, kain kafannya masih bersih dan putih. Padahal itu apa yang terjadi, dia itu sudah berpuluh-puluh tahun lebih sudah dikuburkan di situ. Itu mayat diangkat dengan hati-hati. Mayatnya masih bersih, seakan-akan meninggal hari kemarin. Masih bersih, wangi dan harum, wangi, dan kain kafannya masih putih bersinar. Kenapa? Satu demi satu ditanya, ini mayat siapa? Ini mayat siapa? Ternyata di tengah kerumunan orang banyak itu ada satu yang mengenal itu almarhum. Katanya temanku 10 tahun yang lalu, katanya. Dia meninggal karena sebuah penyakit. Penyakitnya wallahu a'lam. Apa amalan dia, katanya. Kata orang pun bingung, apa amalan dia ini. Ternyata setelah diteliti, kata orang temannya itu, dia ini ada seorang yang rajin membaca Al-Quran, senang membasahi lidahnya dengan Al-Quran, senang siang dan malam tadarus Al-Quran. Itulah sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dan kebajikan yang paling besar pahalanya adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan diri kita semuanya menjadi pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan kawan kita semuanya, tetangga kita semuanya, hamba Allah semuanya, umat Rasulullah semuanya menjadi pecinta Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dan keluarga kita dan semua hamba Allah umat Rasulullah menjadi ahli ilmu agama dan ahli Al-Quranul Karim. Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terakhir, yuk kita sama-sama berdoa. Boleh diikuti sama-sama ya. Doa senandung Al-Quran, doa penutup Al-Quran. Namun ada kata-kata penutup dari kami, dan ini motivasi untuk kita semuanya. Ayo sekali lagi, mari membaca dan belajar Al-Quran. Al-Quran adalah ayat suci yang penuh hikmah, rahmat dan hidayah serta keberkahan dari Allah SWT selalu tercurah kepada para pembacanya. Hidayah dari Allah SWT itu memberi kita kemudahan untuk berjalan menuju surganya. Dan keberkahan dari Allah SWT itu membuat hati kita menjadi lebih damai dan usaha kita semakin sukses. Dan perbaikilah hubungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Niscaya kehidupan kita di dunia ini akan jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lancar mengaji karena diulang, insya Allah. Ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah, yuk kita sama-sama berdoa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.